Halo, saya Mistik kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan bahas satu fenomena yang dialami beberapa teman yang bercerita ke saya. Jadi pertanyaannya sederhana, Mas, kok saya sekarang susah tidur? Oke. Kemudian ini juga dikeluhkan beberapa teman yang melatih olah nafas. Oke. Nah, ini nanti akan berlanjut pada berbagai hal yang fenomena mungkin aneh. Nah, sekarang saya akan bahas sebetulnya tidur itu apa? Apa kaitan tidur dengan consciousness, kesadaran, dan siapa kamu sebenarnya? Semua pasti kalau kita bahas tentang mistik itu kembali tentang pemahaman siapa aku, jati diri, kesadaran, sudah intinya ada di sana. Nah, ketika nanti kamu paham mekanisme ini akan bantu kamu dalam proses belajar mistik. Oke, seperti apa? Silahkan kamu simak setelah yang satu ini. Sebelum saya bahas lebih jauh, saya ingin sampaikan sesuatu buat teman-teman yang tertarik belajar tentang proyeksi astral projection, atau orang kita lebih kenal dengan istilah Raga Sukma. Jadi begini, saya ingin katakan ke kalian, kalau kalian belajar kemampuan semacam ini, tapi kalian tidak paham tentang mekanismenya, saya katakan akan sia-sia. Jadi lucu kalau mau saya coba jelaskan. Begini, dulu saya tidak belajar itu semua. Oke? Ketika tahu mekanisme, akhirnya menjadi lebih mudah. Ini semacam kamu belajar dengan mengalami mekanisme kesadaran, kemudian kamu menggunakan mekanisme itu untuk melakukan aktivitas yang disebut sebagai kemampuan metafisik, kemampuan paranormal, kemampuan lain-lain. Dasarnya dari kamu paham, bukan karena kamu melakukan sesuatu kemudian kamu jadi bisa. Kalau kamu paham, kamu bisa melakukan itu. Makanya akan sia-sia kalau kamu melakukan satu hal yang kamu ulang-ulang tapi kamu tidak tahu mekanisme kerja. Oke, nah ini akan terkait dengan apa yang saya maksud dengan kondisi tidur. Oke, saya awali dulu dari apa itu tidur. Jadi tidur ini sebenarnya adalah satu kondisi kesadaran. Jadi dalam meditasi mistik saya ajarkan 5 fase. 3 fase itu dalam proses kamu bermeditasi, 2 di luar meditasi. Nah, apa kaitannya dengan tidur? Jadi meditasi itu kan sebenarnya hanya kamu terjaga dalam ketiduran. Oke, indikasinya bahwa kamu tetap terjaga, tapi tubuhmu yang kamu tidurkan, panca inderanya yang kamu tidurkan. Jadi ada 4 kondisi kesadaran. Kondisi yang pertama adalah kamu tertidur pulas. Kondisi kedua dan ketiga ini sebetulnya sama. Jadi kalau mau dikatakan kondisi pertama tertidur pulas, kondisi yang kedua adalah terjaga. Nah, terjaganya ini dibagi 2. Kamu terjaga dalam dimensi fisik, artinya kamu berada dalam kondisi kesadaran secara fisik tubuh. Ini kamu terjaga biasa kalau kamu bangun tidur. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah kondisi bermimpi. Nah, kondisi bermimpi ini kamu terjaga, cuma dia tidak mengikut sertakan tubuh fisikmu maupun panca indera, tapi sama-sama kamu terjaga. Nah, orang kan menggolongkan bahwa kalau kamu mimpi itu tidak nyata. Nah, ini saya berikan gambaran supaya kamu tahu sebetulnya yang dikatakan nyata yang mana. Yang nyata itu adalah kondisi kesadaran keempat. Ini yang saya katakan tentang titik nol. Nah, dalam meditasi mistik ada fase titik nol. Satu fase di mana kamu tidak melakukan apapun, belajar pasta. Tidak ada metodenya. Lakukan sesimpel mungkin. Jadi fase titik nol itu indikatornya adalah ketenangan, damaian tanpa kamu berupaya apapun. Nah, nanti ada titik nol yang datang di luar kendalimu. Nah, ini yang kamu nanti dalam proses perjalanan akan sadar apa yang saya maksud dengan kondisi kesadaran keempat. Kondisi kesadaran keempat adalah yang bukan ketiganya tadi. Kamu tidak tertidur pulas, kamu tidak pula terjaga secara fisik, dan kamu juga tidak bermimpi. Makanya susah dijelaskan. Tapi ini yang nyata. Kenapa dikatakan nyata? Ya karena sesuatu yang nyata itu kan yang benar-benar ada di ruang waktu saat ini. Ketika kamu mimpi, ketika kamu terjaga secara fisik, kamu hanya melakukan sesuatu di alam mentalmu itu berdasarkan memori ingatanmu. Padahal itu data masa lalu. Artinya kamu hanya menghadirkan muatan memorimu di saat ini. Yang masa lalu kan dia sudah terlewat, tidak ada di saat ini. Kemudian karena data masa lalu tadi, kamu menciptakan kekhawatiran, bayangan-bayangan di masa depan. Nah, itu juga tidak nyata. Maka ketika orang mengalami titik nol, itu bingung menjelaskan. Tetap ada
ada, tapi bukan bagian dari memori pikiranmu. Nah, ini yang dikatakan kesadaran murni, ini yang dikatakan kasunyatan, realitas yang nyata itu. Yang lain hanya efek dari apa yang pernah kamu simpan dalam memorimu. Kenapa kamu jadi susah tidur? Saya akan coba jelaskan dari dua sisi. Satu, sisi pemahaman tentang energi. Yang kedua nanti adalah sisi spiritualitas. Pemahaman tentang energi. Jadi ketika kamu hidup, kamu tuh eksis dalam wujud fisik maupun non-fisik. Nah, untuk mempertahankan ini semua, kamu butuh energi setiap saat. Kalau kamu makan, itu kamu mengasup energi. Dalam pemahaman ilmu-ilmu kuno zaman dulu, kita mengenal apa yang disebut prana. Nah, prana ini adalah substansi tunggal yang ada dalam semua perwujudan materi. Istilah lain di prana itu banyak, bisa chi, bisa ki, ya kan, bisa tumu. Jadi semua dari tradisi ilmu-ilmu kuno biasanya punya istilah terkait dengan prana. Kalau dari sains seperti yang Tesla ungkapkan, ini adalah pemahaman tentang ether. Jadi ether atau ruang kosong atau quantum field itu adalah tempat di mana semua potensi energi itu berasal. Oke. Nah, ketika kamu makan, entah kamu makan hewan atau binatang, itu kamu hanya mengkonversi substansi dari prana ini tadi. Tumbuhan hidup dengan keberadaan matahari dan CO2, semua materi di luar tumbuhan itu sendiri. Nah, kemudian dia simpan dalam wujudnya buah-buahan. Nah, kamu makan buahnya, jadi kamu hanya makan prana dari perwujudan yang dari matahari, dari buah, dan kamu makan, kamu punya energi. Demikian pula kamu makan hewan. Hewan mengkonsumsi prananya dari tumbuhan dari matahari dan mineral dan yang lain-lain. Jadi ini hanya bentuk perubahan prana, perubahan energi yang akhirnya mengisi kebutuhan energimu. Nah, nanti ketika berkembang, manusia beberapa melakukan diet, tidak lagi makan hewan, menghindari pembunuhan, sama-sama mendapatkan prana tapi lewat tanaman. Oke, nanti berkembang lagi, spiritualitasnya makin tinggi, kemudian hanya dengan pernafasan. Oke, jadi pernafasan itu banyak manfaatnya terkait juga dengan tradisi yogi zaman dulu. Dia bisa memati surikan dirinya ketika musim dingin, ya kan? Semua hanya lewat konsumsi prana. Maka itu kenapa saya bagikan meditasi matahari supaya kalian merasakan efeknya. Bagaimana kalau kalian mengambil energi langsung dari matahari? Ada banyak hal nanti, tidak hanya matahari. Bisa kamu ambil dari air, ya kan? Ada ritual topo kungkum dulu, pendam dari sungai, ya kan? Topo pendem, ya kan? Memendam diri. Jadi ini ritual-ritual zaman dulu. Intinya semuanya lah bagaimana kamu mendapatkan energi. Nah, ketika kamu melakukan olah nafas, kamu itu seperti mengecas bateraimu, ya kan, menyimpan dalam dimensi yang sifatnya non fisik dalam tubuh astral maupun ethermu. Oke, nah ini akan berakibat kamu punya kelebihan daya. Maka kamu rasakan kamu susah tidur, tapi kamu tidak cepat lelah, ya kan. Demikian pula tidak tidur, tapi merasa tidak ada perubahan sama sebelum kamu tidur pada umumnya. Oke, jadi ini pemahaman tentang mekanisme energi terkait dengan kondisi kamu susah tidur. Nah, kemudian dari sisi spiritualitas, ketika kamu mengolah sesuatu yang terkait dengan energi tadi, ini terkait dengan eksistensimu. Nah, eksistensi itu hanya lapisan demi lapisan kesadaran. Jadi ketika kamu melakukan olah nafas atau apapun, dia pasti berefek pada eksistensimu secara non-fisik. Nah, biasanya dengan kaitan yang tadi, energimu menjadi berlebih, kamu jadi susah tidur. Supaya apa? Supaya nanti kamu mendapatkan momen antara tidur dan tidak tidur. Ketika kamu tidak bisa tidur kan, kamu bingung kemudian kan. Nah, pada satu saat ada momen antara tidur dan tidak tidur, kemudian fenomenanya menjadi aneh-aneh, ya kan, tidak masuk akal. Nah, sebenarnya momentum itu hanya untuk mendorong kamu mencari tahu perwujudanmu itu apa. Nah, supaya lebih jelas, dulu saya tidak tahu apapun terkait astral projection, raga sukma, dan sebagainya. Ada satu masa di mana saya mengalami seringkali tidur tapi tidak tidur. Jadi satu saat saya tidur siang, nah, tiba-tiba saya merasa ada di luar kamar saya. Nah, waktu itu sedang kedatangan tamu orang tua saya. Berapa saat kemudian saya merasa seperti kembali ke tubuh saya dan terbangun. Nah, yang membingungkan adalah tadi saya tidur atau tidak ya. Kemudian waktu saya keluar, saya tanya ke orang
orang tua saya karena tamu yang ada tadi sudah pulang. Jadi saya tanya, loh tamunya sudah pulang, orang tua saya kebetulan ibu saya, kemudian balik nanya, loh kamu sudah bangun? Nah waktu itu saya bingung, kenapa? Tapi saya tidur tidak ya, kok tahu ada tamu datang sementara ibu saya mengatakan kok kamu sudah bangun. Nah awalnya di sana. Kemudian beberapa teman itu kan banyak yang cerita, mas saya mengalami seperti tubuh keluar, saya takut. Kemudian beberapa teman juga banyak yang cerita, mas saya seperti melihat tubuh saya sendiri tapi bingung saya itu tidur atau enggak. Jadi waktu itu kondisi bisa saat bermimpi maupun saat meditasi. Nah apa artinya ini? Saya ingin katakan sebetulnya itu momen kamu belajar tentang jati diri. Kenapa? Jadi begini ceritanya, saya tanya ke teman yang cerita tadi, kamu takut? Iya mas. Sekarang begini, seandainya kamu bisa melihat tubuhmu tadi, lalu saya ambil pisau, tubuhmu saya bunuh, kamu mati enggak? Nah baru dia mikir. Saya tanya lagi, kalau saya bunuh berarti yang mati tubuhmu atau kamu yang bisa melihat tubuhmu? Makin bingung. Kemudian pertanyaannya berganti, berarti kalau kita mati itu bagaimana ya mas? Nah ini makanya saya katakan ke kalian pertama kali harus melampaui ketakutan, karena misterinya ada di sana, bahwa yang tidur itu hanya eksistensi tubuh fisik. Bahkan ketika nanti kamu tidur pulas, kamu itu bisa melakukan traveling, karena kamu eksis di dimensi yang saya katakan tidak melekat pada keberadaan fisikmu. Jadi kamu akan tahu misteri ini semua, dan kamu tahu bahwa kamu itu sebetulnya hanya perwujudan kesadaran. Seperti saya katakan, pemahaman prana zaman dulu itu seperti lautan, tapi tanpa batas, tanpa permukaan. Jadi kalau lautan, air, kamu dimasukkan ke dalam gelas, akhirnya kamu jadi punya wujud. Dimasukkan dalam ember, airnya menyerupai ember, tapi air sendiri tidak ada wujudnya. Itulah prana. Maka ketika kamu tidur, kamu melepaskan gelas ini tadi atau ember ini tadi, kamu melebur dengan prana yang tanpa batas. Nah, ini akan menjawab kamu tentang eksistensi. Lalu kalau kita mati kemana ya? Kamu akan tahu. Jadi ini penting dipelajari. Kenapa? Karena semakin kamu tahu ini, tidak ada lagi orang yang bisa menakut-nakuti dengan neraka, karena mereka tidak tahu neraka yang sejatinya itu apa. Dan juga tidak bisa memberi iming-iming surga, karena mereka tidak tahu kamu tuh yang eksis itu sebenarnya apa. Ya, jadi ini pentingnya belajar kesadaran. Lalu apa yang kamu peroleh dari fenomena yang timbul akibat efek tadi kamu susah tidur misalnya yang tadi saya ceritakan? Jadi begini, saya katakan di awal tadi, kalau kamu tidak paham tentang mekanisme kesadaran, maka kamu akan sia-sia belajar apapun yang terkait kemampuan metafisik. Nah, fenomena mana yang nanti muncul, apakah lewat mimpi, apakah kamu lewat out of body experience, tubuhmu keluar, itu menjadi pertanda kamu punya bakat yang bisa kamu olah. Karena artinya dimensi kesadaran yang lebih tinggi menunjukkan padamu cara bagaimana kamu bisa terkoneksi dengan dimensi yang lebih tinggi. Tapi orang banyak takut karena mereka tidak paham apa yang dimaksud kesadaran. Maka kan banyak yang komentar, bahaya belajar meraga sukma karena mereka tidak paham kesadaran. Seperti yang tadi saya katakan, kalau tubuhmu dibunuh, yang mati yang mana? Meraga sukma itu kesadaran, nggak ada casingnya, nggak ada wadahnya. Jadi diragakan itu supaya dia bisa pergi melampaui batasan ruang waktu. Kamu bisa pergi tanpa melibatkan fisikmu. Kemudian yang pertama tadi pertanda kamu punya bakat apa, kemudian yang kedua kamu paham tentang apa yang dimaksud dimensi. Jadi ruang dan waktu itu eksis dalam level demi level dimensi. Jika kamu tadi bisa melampaui ketakutan, kamu akan melakukan traveling antar dimensi, perjalanan antar waktu. Nah, ini logika sederhananya. Jadi dalam ruang yang satu-satunya ini eksis dimensi tanpa batas. Ketika kamu meditasi atau ketika kamu tidur, ya kan, kesadaranmu melakukan perjalanan. Dia seperti memutar film ruang dan waktu, misalnya masa depan. Kemudian ketika bangun, dia kembali ke fisiknya. Beberapa lama kemudian, beberapa waktu kemudian, apa yang dia lihat terjadi. Jadi dimensi itu paralel, tanpa batas. Jadi sebenarnya tadi kamu sudah ada di masa depan. Ketika kamu di dalam dimensi fisikmu, kamu melakukan persimpangan. Ini kamu alami dalam kesadaran yang non fisik. Ketika kamu dalam kesadaran fisik, pada satu saat mengalami persilangan, déjà vu. Orang mengatakan, wah hebat, aneh. Enggak, karena kamu tidak paham tentang kesadaran yang tanpa batas. Jadi itu hanya persilangan waktu, karena waktu, dimensi, ruang ini semua bagian dari kesadaran.
Nah, kemudian kalau kamu sudah paham tentang level demi level kesadaran ini, akhirnya kamu tahu bahwa semua hanya ilusi, maka kamu tidak lagi menjadi korban ilusi dari pikiranmu, tapi kamu memanfaatkan mekanisme kesadaran ini untuk satu hal yang bermanfaat dalam hidup. Nah, ini yang saya katakan nanti terkait dengan materi kontrak jiwa. Jadi ketika kamu connect dengan dimensimu yang lebih tinggi, kalau saya katakan tadi, apa yang dikatakan diri itu berlapis-lapis, yang sejati itu yang baratnya ke sumbernya yang sudah tidak bisa dijelaskan. Kalau dalam istilah barat ada yang dikatakan higher self. Jadi ini lapis demi lapis kesadaran. Kamu tidur, kamu lepas fisikmu, kamu eksis dimensi ether, kemudian dimensi astral, dimensi mental, sampai dimensi kausal. Nah, ini melampaui ruang dan waktu. Dari situ nanti kamu tahu apa misi kelahiranmu. Setiap orang itu pasti punya misi kelahiran. Nah, ini bisa kamu dapat dengan mengakses demi level kesadaran. Jadi ketika kamu ada masalah, kamu bisa manfaatkan, atau kamu mau belajar sesuatu, kamu juga bisa manfaatkan, karena menjadi tanpa batasan. Di situ kamu mendapatkan informasi. Oke, jadi banyak hal yang bisa kamu akan temukan ketika kamu paham mekanisme kesadaran. Lalu bagaimana mengatasi kalau kamu susah tidur? Oke, yang pertama, kalau kalian olah napas yang saya bagikan, ya kamu kurangi intensitasnya, artinya kamu kelebihan dalam cadangan energi. Jadi kalau yang pertama kamu kurangi, kalau tidak kamu salurkan aktivitasnya, salurkan energinya. Kemudian upaya yang kedua adalah kamu rutin melakukan grounding, balancing, ya kan? Ini tentang pemahaman cakra. Kamu bisa cek video saya tentang pentingnya merawat cakra. Di dalamnya saya berikan link pengetahuan cakra demi cakra. Oke, jadi saya sudah tampilkan sebetulnya di situ linknya. Kemudian yang ketiga, kamu harus merubah konsep tentang eksistensi atau kesadaranmu. Jadi yang kamu butuhkan sebetulnya hanyalah istirahat. Nah, tidur itu hanyalah satu bentuk istirahat. Ketika kamu sering meditasi 20 menit itu bisa menggantikan tidur 8 jam. Jadi tanpa sadar sebetulnya kamu sudah tidur dengan meditasimu. Ketika kamu mencapai kondisi yang benar-benar ke alpha theta, ya, kamu sudah memfungsikan proses istirahatmu di sana sebetulnya. Maka ketika kamu sering meditasi, kamu menjadi semakin lebih fit, kamu lebih mudah merecover kelelahan, ya kan, lebih punya daya tahan tubuh, karena tidurmu itu sebenarnya digantikan oleh meditasi yang sebentar tadi. Jadi mindset, kamu butuh istirahat, dan istirahat tidak selalu harus dengan tidur. Jadi kamu butuh menyesuaikan pemahaman ini. Nah, kalau kamu nanti memang masih kesulitan tidur, kamu sudah melakukan apa yang di atas tadi, biasanya yang saya katakan, kamu harus mengolah kemampuan spiritualitasmu, kemampuan metafisik. Ini artinya ada koneksi dari sisi eksistensi non-fisikmu yang sengaja membuat kamu susah tidur, supaya kamu mendapatkan fase trance tadi. Jadi solusinya kamu harus melatih kemampuan metafisik, di channeling, ya, astral projection, lucid dreaming, prekognisi, retrokognisi, dan sebagainya. Karena itu adalah sarana kamu terkoneksi dengan dimensi spiritualmu. Oke, kalau semuanya sudah memang kamu lakukan dan tidak ada perubahan, ya kamu tetap harus menghubungi medis. Oke, karena kita harus seimbang sisi yang sifatnya upaya secara mental dan upaya yang sifatnya fisik. Jadi saya katakan apapun yang saya bagikan di channel ini tidak menggantikan saran dari medis. Yang pertama kali kamu memang harus memastikan apakah kamu sakit atau tidak dan bagaimana saran medis, lalu kamu sesuaikan dengan pemahaman dari spiritualitasmu. Oke, sampai di sini dulu apa yang saya bisa sampaikan tentang fenomena kenapa kamu susah tidur ketika belajar meditasi maupun olah nafas. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.